Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersama wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga penyimak live interaktif Fatwa TV, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif. Kali ini di episode keimanan, doa dan zikir yang diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan seperti biasa, malam hari ini juga kita akan mengundang Anda, siapapun, untuk bisa bertanya kepada Ustadz berkaitan dengan spesialisasi dan tema yang tentunya dibawakan oleh masing-masing Ustadz. Dan caranya mudah, pemirsa dan juga penyimak, Anda bisa bergabung di jalur telepon yang tentunya sudah kami buka 033154460087. Manfaatkan fasilitas ini sebaik mungkin. Anda bisa bertanya dan kita akan batasi satu penelpon, satu pertanyaan. Kemudian malam hari ini juga kita akan nantinya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Anda yang telah mengirimkan pertanyaan di jalur website dewanfatwa.com, sekali lagi kami sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan atas perhatian dan juga partisipasinya. Malam hari ini kita live dari Studio Fatwa TV Jember. Sudah bersama kami guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kifalukum Ustaz. Alhamdulillah. Khair Ustaz ya. Ini masa-masa liburan, apakah dosen juga menikmati Ustaz? Liburan bersama koreksi. Liburan untuk koreksi Ustaz ya? Ya, lembaran ujian mahasiswa. Masya yang Allah. harus diselesaikan. Berarti mahasiswanya yang libur, dosennya nggak libur? Dosennya nggak libur. Masya Allah. Ya. Jadi liburnya relatif gitu ya. Masya Allah. Sebagian bisa berlibur dan sebagian juga berlibur membawa juga berkas-berkas Masya Allah. kertas-kertas yang harus dikoreksi. Tidak murni liburan Ustaz ya? Iya, tidak murni liburan. Barakallahu fikum Ustaz. Nah ya. Tapi kehidupan di samping menjadi seorang Ustadz juga tetap sebagai seorang tenaga pendidik atau pengajar, ini dosen. Suatu kewajiban yang sama-sama tidak bisa dikesampingkan, dan semoga Allah mudahkan keduanya bisa berjalan ya. Dan ini juga teruntuk para asatizah dimanapun yang tentunya semoga Allah mudahkan sambil berdakwah sambil juga mengajar. Barakallahu fikum. Tapi malam hari ini kita juga berkesempatan menyapa beberapa rekan media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia yang telah merilai program kami malam hari ini. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan juga Mas FM Sragen. Sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda pemirsa, kita akan perkenankan terlebih dahulu kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan untuk menyampaikan satu nasihat pembuka malam hari ini. Nah, Tafadhol Ustaz. Taib, barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal, mendapatkan kemudahan, pertolongan dan bimbingan di dalam menjalani hidup di dunia ini dalam rangka berubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, tidak terasa perjalanan waktu sungguh ya sangat cepat sekali. Dan malam ini tentunya sesuai dengan kalender Hijriyah adalah malam pertama bulan Muharram tahun 1445 Hijriyah. Subhanallah, setahun telah berlalu, 1444 Hijriyah telah kita lewati. Tentunya kita berharap dan berdoa semoga amal ibadah setahun yang berlalu diterima oleh Allah Azza wa Jal
begitu juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga di tahun 1445 Hijriah ini kita kembali membuka lembaran baru, mensucikan hati untuk menggapai ridha ilahi, kita istiqamah, akhlak semakin mulia, amal ibadah semakin saleh, dan keilmuan kita semakin bertambah, takwaan semakin tinggi. Para pemirsa rahimakumullah, sudah sepatutnya perjalanan waktu yang begitu cepat, silih bergantinya hari, tahun, bulan demi bulan menjadi tahun, sesungguhnya di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat berharga dalam hidup ini. Secara angka bertambah besar, tapi secara jatah umur yang Allah berikan kepada kita, sungguh yang demikian itu bukanlah bertambah tapi berkurang. Maka seorang yang mulia adalah orang yang memulai hari-hari dalam kehidupan dunia ini dengan ketaatan kepada Allah. Tidak ada yang spesial untuk menyambut masuknya tahun baru Hijriyah. Naam, tahun baru kaum muslimin atau tahun atau bulan-bulan yang dikenal dengan bulan Al-Qamariyah, 12 bulan, dimulai dari Muharram kemudian berakhir dengan Dzulhijjah, dimulai dengan bulan haram Muharram kemudian berakhir dengan bulan haram yaitu Dzulhijjah. Itulah tahun di dalam kita menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai hukum dalam syariat Islam ini. Tapi tidak ada hal yang spesial dalam pergantian tahun tersebut. Apalagi ritual-ritual atau acara-acara, festival-festival untuk merayakan kedatangan tahun baru Hijriyah. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau yang pertama mencetuskan kapan dimulai tahun Hijriyah. Maka sesungguhnya beliau selama hidupnya tidak pernah merayakan tahun baru Hijriyah. Begitu juga sahabat yang mulia Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian para khulafa setelah mereka, dan kaum muslimin di kurun yang pertama, kedua dan ketiga. Maka tidak ada yang spesial, tidak disyariatkan untuk merayakan pergantian tahun. Tapi yang disyariatkan adalah kita senantiasa bertaubat kepada Allah, kembali mengintrospeksi diri, muhasabah. Apakah setahun yang silam iman kita bertambah, ketaatan bertambah, atau kemaksiatan yang lebih banyak dari ketaatan? Apa kekurangan dan kelebihan, kesalahan diperbaiki, kekurangan disempurnakan, ketaatan ditingkatkan, kemudian memohon kepada Allah keistiqamaan, membuka kembali lembaran baru dengan bertaubat kepada Allah, dengan bertekad untuk melakukan ketaatan, istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla, kemudian memulai hari-hari yang kita lewati dalam hidup ini dengan senantiasa bertaubat kepada Allah. Bulan Muharram di antara keutamaannya adalah karena bulan tersebut merupakan salah satu dari bulan haram. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, afdalus siyam ba'da syahrillahi ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram, wa afdalus salah ba'da al-maktuba salatul lail, rawahu Muslim. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Ini menjelaskan keutamaan bulan Muharram. Maka disyariatkan bagi kita untuk berpuasa, terutama puasa di hari Senin, di hari Kamis, dan secara khusus puasa di tanggal 10 bulan Muharram yang dikenal dengan Ashura. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kita, atau beliau
menjelaskan tatkala beliau mendapatkan di kota Madinah orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka. Mereka menjawab, Yaumun najjallahu fihi Musa. Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka nasumu syukran lillah, kami berpuasa untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Faqala Rasul SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak ya kepada Musa atau bagi Musa daripada kalian. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, la in baqitu amal qadim la asumanna at-tasi'. Seandainya aku masih hidup tahun yang akan datang, tentu aku akan berpuasa pada tanggal 9. Maka yang utama nantinya tanggal 10 Asyura, pada hari Asyura berpuasa sehari sebelumnya, dan puasa Asyura atau puasa pada hari 10 atau tanggal 11 setelahnya, dalam rangka menyelisihi ya kebiasaan atau ibadah orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, muhasabah dan mengintrospeksi diri, dan kembali kita membuka lembaran-lembaran baru dengan ketaatan kepada Allah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk seluruh kaum muslimin. Dan kita semua yang sedang menyaksikan live interaktif keimanan, doa dan zikir malam hari ini. Tapi seperti yang disampaikan oleh Ustadz bahwa sejatinya pergantian tahun, pergantian hari, bulan, jam dan detik ini tidak ada yang spesial dan tidak ada ritual atau mungkin bahkan perayaan-perayaan khusus Islam ya. Betul. Dan ini tentunya tidak diajarkan dalam agama Islam. Ya. Dan ini sebenarnya menjadi catatan juga Ustaz ya bagi umat muslim dimanapun berada, bahwa seharusnya bentuk kecintaan kita terhadap agama itu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ustaz ya. Betul, ya, bahwa kita semua wajib mencintai agama Islam ini dan bergembira ya dengan nikmat Islam, petunjuk. Akan tapi kita ya harus waspada, jangan sampai ya mengekspresikan kegembiraan tersebut dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Bahwa kita harus memulai ya, tahun baru, pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan, tahun dengan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai membuat hal-hal yang ritual-ritual yang tidak ada sumbernya, ya, yang tidak ada landasannya, atau perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang merupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hal yang merugi dan celaka seorang memulai perjalanan hidupnya di awal tahun baru yang mereka bergembira dengan perpindahan ya, pertukaran tahun tersebut, tapi sangat disayangkan mereka tertipu. Mereka ya ditipu oleh syaitan bahwa ternyata mereka memulai ya tahun baru tersebut dengan perbuatan yang menyimpang atau perbuatan dosa dan maksiat atau perbuatan-perbuatan bid'ah yang lainnya. Maka ini yang harus kita waspadai. Nah, demikian Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Dan sekali lagi pemirsa Fatwa TV, kita berikan kesempatan bagi Anda malam hari ini yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz ya. Line telepon kami buka 0331544687. Silahkan Anda bisa manfaatkan kesempatan malam hari ini untuk bertanya, berdialog langsung dengan Ustadz ya. Silahkan, kita batasi satu penelpon, satu pertanyaan. Dan jangan lupa untuk Anda pemirsa dan juga pendengar serta penyimak Fatwa TV yang ingin bergabung, mohon terlebih dahulu untuk mengecilkan volume televisi atau radio Anda ya. Baik, sambil menantikan pertanyaan via telepon, kita akan bacakan dulu. Pertanyaan-pertanyaan sudah masuk ke meja redaksi kami, Ustaz. Yang pertama datangnya dari Saudara Fahrul di Kabupaten Lingga, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apa hukumnya bertawakal kepada doa dan juga ru'yah? Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, terima kasih ya. Nah, saudara yang bertanya Fakhrul ya. Bertawakal kepada doa atau ruqyah dan yang sejenisnya. Tawakal adalah ibadah ya. Dan ibadah hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah,
bahwa bertawakal kepada Allah jika orang yang beriman. Nah, jadi tawakal artinya bergantung, ya, dan bersandar. Ya. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang termasuk dalam hal ruqyah, ya, dalam pengobatan, ya, itu semua wasilah ibadah, sebab, ya, yang disyariatkan untuk mendapatkan kebaikan. Bukan kita bertawakal kepada doa. Doa itu ibadah, ya, dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu adalah bacaan-bacaan yang juga termasuk dalam doa dan pujian bagi Allah, ya, untuk mendapatkan kebaikan. Maka jangan bertawakal kepada doa, tapi bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah tempat kita berdoa, tempat kita memohon, tempat kita, ya, berharap. Nah, jadi intinya jelas ya keliru, satu kekeliruan bahwa seorang bertawakal kepada doa, tapi bertawakal kepada Allah dan berdoalah kemudian berusaha. Nah, itu yang benar. Jadi ada 3, berdoa, kemudian ya berusaha, kemudian ya tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi harus ada usaha. Berdoa, berusaha, kemudian serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk saudara Fahrul yang bertanya dari Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kita akan sapa penelpon pertama kita. Malam hari ini sudah tersambung di line telepon, ada Pak Jamil dari Surabaya. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak pertanyaannya. Satu pertanyaan ya Pak ya. Ya, mohon tanya Ustaz. Ya, nah. Hari Ahad itu di Indonesia ada yang penanggalan itu diganti hari Minggu, Ustaz. Nah, hari Minggu ini dari mana ini kok bisa muncul dari Ahad ke Minggu ini, Ustaz? Oh, nama hari dari Ahad Itu ya. menjadi Minggu seperti itu Pak ya. Iya. Ya, Baik. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Terima kasih kepada Pak Jamil di Surabaya. Barakallahu fiik. Ya. Memang dalam Islam kita mengenalnya hari Ahad, ya. Jadi hari yang kita kenal dari Jumat, Sabt, Ahad, ya, Isnin, Thulatha, Arbi'a, Khamis, kan begitu. Jadi itu yang dikenal dalam, ya, syariat Islam. Adapun, ya, penamaan dengan hari Minggu, wallahu a'lam, ya. Saya juga, ya, tidak memahami secara detail, ya, dari mana sumbernya atau asal muasalnya. Tapi yang jelas penamaan hari Ahad dengan hari Minggu ini tentunya bukan dari kaum muslimin. Bahkan kalau tidak salah, ya, pernah saya membaca bahwa ternyata penamaan Ahad tersebut dengan hari Minggu itu, ya, merupakan salah satu dari cara orang-orang non muslim untuk merubah, ya, istilah-istilah hari yang itu sangat erat kaitannya dengan dewa-dewa mereka, sehingga, ya, menjadi nama hari Ahad menjadi hari Minggu. Wallahu alam, saya secara detail tidak mengetahui, tapi bisa di-cross check kembali. Tapi intinya kaum muslimin lebih menggunakan, ya, istilah yang syar'i, yaitu hari yang telah dimaklumi, ya, hari Ahad, kemudian, ya, Jumat, Sabtu, Ahad, ya, Al-Itsnain, Thulatha, Al-Arbi'a, Al-Khamis, seperti itu. Nah, akan tapi tatkala ini telah menjadi mungkin sebuah istilah penamaan dan kita juga bukanlah dalam penggunaan nama tersebut dalam rangka berubudiyah, ta'bud, maka tentunya kita juga tidak terlampau, ya, ekstrim dalam hal ini, karena ini telah menjadi istilah, sudah dimaklumi. Maka jika ada mengucapkan mungkin hari Minggu, ya, mungkin kita memaklumi. Tapi secara pribadi saya, ya, mengucapkan baik mungkin di waktu, ya,
kajian-kajian atau menyampaikan kepada anak didik kita bahwa kita pada hari ini adalah hari Ahad, bukan hari Minggu, seperti itu. Sehingga kita kembali membiasakan kaum muslimin menggunakan istilah-istilah hari yang dipakai oleh kaum muslimin. Nah, sebelum muncul istilah hari-hari Minggu itu. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz untuk Pak Jamil di Surabaya. Kita akan bergeser ke Sumbawa kali ini. Ada Ibu hamba Allah sudah tersambung bersama kami, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, begini Pak Ustadz, saya ingin minta tolong bagaimanakah bacaan sujud tilawah ya Pak Ustadz? Mohon diterjemahkan secara tartil ya Pak Ustadz. Bacaan sujud tilawah Ibu ya. Iya. Baik, Demikian Pak Ustadz. terima Juga kasih. kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Sumbawa ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi tentang bacaan sujud tilawah. Dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa yang dibaca dalam sujud tilawah juga ya apa yang dibaca waktu sujud biasa ya. Jadi subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Jika juga ya ditambah dengan bacaan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah, tidak ada masalah. Sajada wajhi lillah, ya, wajahku sujud karena Allah. Sajada wajhi alladzi khalaqahu, yang menciptakannya, wa syaqqa sam'ahu wa basarah, dan yang syaqqa sam'ahu, yang membuka pendengaran dan juga pandangan mataku. Jadi jika itu pun diucapkan tidak ada masalah, kan diriwayatkan dalam sebagian hadis. Tapi jika mencukupkan dengan membaca yaitu subhana rabbiyal a'la waktu sujud seperti yang dibaca di waktu salat, maka itu sudah terwakili dan juga telah terlaksana apa yang dibaca di waktu sujud tilawah. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Ibu hamba Allah di Sumbawa yang bertanya tadi. Kemudian kita akan bergeser ke kawasan Sumatera Utara Ustaz. Ada Pak Ino sudah tersambung. Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Ya Ustaz. Yang saya ketahui kan zikir setelah sholat, tasbih, tahmid, dan takbir itu dari sahabat Abu Hurairah. Artinya apakah setelah salam sahabat Abu Hurairah ini langsung dengan tasbihnya Ustaz tanpa istighfar? Dan apakah kita pun boleh mengamalkan yang demikian itu Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Nah, ya. Baik, terima kasih Pak Ino pertanyaannya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukron kepada Pak Ino ya di Sumatera Utara. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Para pemirsa dan juga para pendengar, bahwa redaksi atau lafaz-lafaz zikir yang diriwayatkan dari Nabi SAW dengan riwayat yang sahih setelah salat itu banyak ya. Jadi bukan satu redaksi. Maka apabila kita mengucapkan salah satu dari redaksi tersebut, maka terlaksana. Karena pada dasarnya memang tidak wajib. Yang perlu dipahami terlebih dahulu bahwa mengucapkan zikir setelah salat itu tidak wajib. Akan tapi tentunya dalam rangka meneladani Rasulullah SAW yang beliau ya tidak langsung berdiri setelah salat, berzikir dulu, maka kita ingin meneladani beliau ya, sehingga yang demikian itu merupakan juga bagian dari kesempurnaan salat kita. Nah, maka dalam hal ini ya diriwayatkan dalam hadis yang sahih di Sahih Muslim dan yang lain, Sahih Bukhari dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW begitu mengucapkan salam ya ke kanan kemudian ke kiri, maka pertama yang didengar oleh para sahabat, beliau beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa alhamdulillah, la ilaha illa haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah lahu ni'matu wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law kariyal kafirun, seperti itu.
Kemudian ya Allahumma la mani' lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhana rabbiyal subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Jadi ya itu riwayat atau hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun ya para sahabat tentu meriwayatkan, Abu Hurairah dan yang lainnya meriwayatkan apa yang diucapkan, apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Bukan berarti ya beliau hanya membaca itu saja, tidak, ya. Karena terdapat riwayat yang lain dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa ya beliau mengucapkan istighfar, kemudian bertahlil, mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kemudian ya Allahumma antas salam wa minkas salam, Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Maka itu semua adalah hal yang disyariatkan. Ya, bukan berarti Abu Hurairah meriwayatkan itu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar berarti beliau hanya membaca itu saja, tidak. Nah, jadi dalam hal ini barang siapa yang ingin meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berzikir setelah salat tadi, maka bacalah apa yang telah sahih diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bila seorang membaca dengan lengkap sempurna itu lebih utama. Tapi bila membaca sebagian maka telah terpenuhi. Ya, yang penting jangan sampai kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Ino yang bertanya tadi di Sumatera Utara. Taib, ya pemirsa Fatwa TV, silakan, kita masih punya banyak waktu dan kesempatan malam hari ini. Yang ingin bertanya di line telepon sedang kosong 033154460087. Satu pertanyaan untuk Ustadz dari masing-masing satu penanya ya. Baik, sambil menantikan penelpon Ustadz, kita akan bacakan kembali pertanyaan di jalur website. Berikutnya dari saudara Aan Ustadz di Kepulauan Riau. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apakah ada boneka berhantu? Dan apakah jin bisa merasuki boneka lalu menggerakkan boneka tersebut? Jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah. Terima kasih pada Anya. Jadi ada boneka yang berhantu. Ya pada dasarnya ya boneka kan buatan manusia. Tapi manusia akan bisa dengan dia mantra-mantranya, bila dia memiliki komunikasi dengan jin, ya dia akan bisa mengisi dan memasukkan jin-jin tersebut setelah adanya kesepakatan dan juga penghambaan terhadap jin tadi. Maka pada dasarnya ya boneka ya buatan manusia, benda yang kosong, tapi bila diisi ya dengan bacaan dan mantra-mantra, ya mohon pertolongan kepada jin, maka itu bisa. Karena dia bisa masuk, jin atau syaitan bisa masuk ke tubuh manusia, apalagi ke ya boneka-boneka seperti itu. Jadi tidak dipungkiri itu bisa dimasuki, atau benda-benda yang lain, ya cincin, keris dan yang lain-lainnya ya dibacakan. Kemudian hal-hal yang lain kemudian dibacakan mantra-mantra, maka jin tersebut akan bisa ya menetap di situ. Nah, jadi intinya bisa, tidak bisa, bukan hal yang tidak mungkin ya. Itu hal mungkin terjadi bila ya pelakunya membaca mantra-mantra kemudian mengisi dengan bacaan-bacaan yang tentunya mengandung penghambaan dan pemujaan terhadap jin dan syaitan tersebut, maka dia masuk ke boneka tersebut. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jadi bisa saja Ustaz ya sebenarnya. Ya, dan kemudian orang yang melakukan ini, apakah kemudian disebut orang yang berlaku syirik Ustaz? Karena meminta bantuan jin dan sebagainya. Jika dia ya tatkala dia ya saya tidak akan masuk kecuali tatkala dia memuji dan memuja, maka ini jelas penghambaan terhadap jin. Dan perlu diketahui jin yang atau jin tersebut bila seorang biasanya dia minta bantuan, itu biasanya seorang itu harus menghambakan diri kepada jin terlebih dahulu. Maka para orang-orang yang penyihir itu mereka sebelum berbuat sihir itu tidak akan mungkin sihirnya bisa terlaksana kecuali mereka menghambakan diri kepada jin dulu. Melakukan ritual tertentu untuk pemujaan terhadap jin. Maka disinilah dia berbuat syirik dulu, kufur kepada Allah dulu, bahkan menjual agamanya.
Maka setelah itu baru saya mau masuk ke tempat tersebut. Jadi ada pemujaan, ritual-ritual untuk memuja jin-jin tersebut. Dan sini jelas mereka telah keliru karena memuja selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Seperti itu. Semoga Allah jaga dan semoga Allah jauhkan dari perbuatan yang demikian ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tapi ya, sekali lagi pemirsa, sudah ada yang sempat masuk dan qadarullah terputus, silakan dicoba kembali. Line telepon masih kosong malam hari ini 0331544687. Pemirsa, bagi Anda bisa akses juga website dari Fatwa TV, diantaranya adalah fatwatv.id atau juga di www.dewanfatwa.com. Kemudian malam hari ini selain jalur website, kita tentunya akan undang juga bagi Anda lebih mudah untuk memberikan keleluasaan bertanya secara langsung kepada Ustadz. Manfaatkan kesempatan dan jalur ini sebaik mungkin ya. 0331 544 6087. Baik, sudah ada penelpon berikutnya dari Lampung kali ini, ada Ibu Tutwuri. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Tutwuri pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ini bacaan zikir pagi petang ini pakai Syekh Said bin Ali bin Waf Al-Katani. Ini bagaimana, Ustaz? ya. Apakah boleh seperti itu untuk diamalkan dan dihafalkan gitu Ibu ya? Iya. Yang ada apa Arab dan terjemahannya Bu ya? Iya, terjemahan ini. Iya, nah. Baik, terima kasih Bu Tutwuri pertanyaannya. Ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa iyyaki. Naam, syukran. Terima kasih kepada Ibu ya, Tutwuri, Bu Ustaz, Tutwuri di Lampung. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah ya. Kitab-kitab yang mencakup tentang zikir-zikir Nabi SAW itu banyak ya ditulis oleh para ulama. Di antaranya kitab yang Hisnul Muslim, yaitu benteng seorang Muslim, yang ditulis oleh Syekh Muhammadul Wahab Sa'id bin Al-Qahtani. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, dan itu ya termasuk ya kitab yang ringkas zikir dan doa, dan termasuk juga situ zikir pagi dan matang hari itu bagus ya, tidak ada masalah karena jelas referensinya, dan bahkan itu merupakan kitab yang masya Allah ya familiar sekali, dan kitab yang dicetak dengan berbagai bahasa diterjemahkan. Maka kitabnya simple dan juga kecil, bisa dibawa kemana-mana, dan itu bagus untuk menjadi ya panduan kaum muslimin untuk berzikir dalam berbagai hal, terutama juga setelah sholat dan juga berzikir di pagi dan petang hari. Jadi intinya Bu ya, tidak ada masalah, kitabnya bagus. Ya, judul asli Arabnya adalah Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, yaitu benteng seorang muslim. Nah, demikian Allahu akbar. Nah, Ustaz. Jadi boleh Ustaz ya, Nah. untuk yang diamalkan dan juga sering dibaca oleh Ibu Tutwuri di Lampung tadi. Taib, barakallahu fiik, semoga bermanfaat dan bisa mengamalkan bacaan zikir pagi petang. Ini juga sebagai tameng Ustaz ya. Nah, iya, zikir itu memang adalah tameng. Jadi perumpamaan seorang yang berhadapan dengan musuh, ya, musuh ingin menusuk dia, musuh ingin dia menyerang dia. Kemana dia lari? Kemana dia akan Berlindung. berlindung? Maka kita ini memiliki musuh yang tampak dan yang tidak tampak. Manusia yang merupakan ya apa namanya itu yang memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh syaitan, yang makan dengan syaitan dari kalangan manusia, dan juga syaitan dari kalangan jin. Dan ini akan berusaha untuk bagaimana menjerumuskan kita ke dalam kejahatan, mengganggu, ya, menyeret kita kepada jurang-jurang kejahatan. Nah, maka jika seorang hamba tidak berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menjadi korban. Maka kita berlindung kepada Allah. Bagaimana kita membentengi diri? Dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berzikir di pagi hari, petang, waktu keluar rumah, masuk rumah, ya begitu mau tidur, bangun tidur, di pagi dan di petang hari. Semua itu adalah sebagai usaha kita. Ya. Dan dia ibadah
dan juga usaha kita bagaimana untuk membentengi diri agar kita selamat. Nah, jadi manfaatnya itu untuk diri kita, untuk hati kita, jiwa kita, dan juga bagaimana sebagai benteng bagi kita agar terhindar dari berbagai kejahatan yang ada pada makhluk-makhluk Allah tersebut. Seperti itu. Barakallahu fikum. Dan Nabi pun mencontohkan itu. Ya, naam, seperti itu. Nah. Baik, barakallahu fikum Ustaz, semoga bermanfaat, dan sekali lagi kaum muslimin dimanapun Anda semua berada, insya Allah bacaan zikir pagi petang ini tidak lama Ustaz ya. Kalau sudah terbiasa insya Allah mudah dihafal. Ya, kurang lebih 10 menit. 10 menit Ustaz ya. Dan kita terkadang membaca berbagai pesan-pesan di media sosial kita Bisa berjam-jam berjam-jam, ya. Ustaz. Jadi memang butuh pembiasaan. Ya, tidak hafal dengan apa ya dibaca di kitab, betul. Ya, kitab panduan. Penting ya hal yang seperti jangan dilupakan. Zikir itu adalah amalan ya rutinitas harian kita. Seperti itu. Dan itu merupakan ya suplemen hati dan jiwa kita. Sebagaimana fisik kita bila tidak mendapatkan suplemen yang cukup, itu terasa apa ya, akan bisa jatuh sakit, lemas, mudah sakit. Baik, ya kan begitu, tidak bisa beraktivitas. Sama bahwa yang mendorong kita untuk beribadah itulah keimanan kita, hati kita. Bagaimana hati menjadi kuat, hati menjadi kokoh, hati menjadi bersih, suci, termotivasi untuk beramal dengan berzikir kepada Allah, baca Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita akan sapa penanya berikutnya, sudah tersambung di jalur telepon. Kali ini ada Ummu Zahra dari Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum Ummu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini terkait ketika kita akan memasuki bulan Muharram ini, Ustaz. Apakah ada dalil dari Al-Quran atau Sunnah Nabi yang menyatakan untuk puasa di hari pertama bulan Muharram ini, Ustaz? Bagaimana terus yang kedua, pahala-pahala yang kita dilakukan untuk puasa Asyura. Pasti atas jaza apa keterangannya? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi berkaitan dengan amalan puasa di awal Muharram ini, apakah ada tuntunannya, kemudian tentang puasa Asyura juga Ustaz ya? Ya, taib. Ya, terima kasih kepada Ummu Zahra di Riau ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama, apakah ada dalil khusus ya memintakan puasa begitu di awal Muharram ya? Pertama, tidak ada dalil khusus. Ya, tapi bila seseorang berpuasa bukan karena hari pertamanya, ya bukan karena hari pertama bulan Muharramnya, tapi karena itulah bulan Muharram yang sebagaimana dalam hadis tadi kita sebutkan, Rasul mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan ya siyamu syahrillahil Muharram, bahwa puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah, Syahrullah al-Muharram. Jadi bulan di sini dinisbatkan kepada Allah, Syahrullah al-Muharram, bulan Allah yang dinamakan dengan Muharram. Ini kata para ulama menjelaskan keutamaan. Nah, bila yang demikian itu ya, maka dia berpuasa berdasarkan keumuman hadis tersebut, maka tidak ada masalah. Adapun mengkhususkan malam pertama Muharram dengan mengatakan keutamaan yang spesial bagi dan seterusnya, maka tidak ada dalilnya. Maka dalam hal yang lebih utama itu adalah seorang yang biasa berpuasa Senin, Kamis gitu ya, kemudian datang Muharram tetap dia berpuasa. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi tidak ada dalil khusus yang memerintahkan untuk berpuasa, ya dalil khusus yang memerintahkan berpuasa di awal Muharram. Nah, yang ada adalah perintah atau menjelaskan keutamaan berpuasa di bulan Muharram secara umum. Nah, adapun puasa yang disyariatkan dan di awal kedatangan Nabi SAW ke Madinah, beliau menjumpai kaum Yahudi Ahlul Kitab berpuasa di 10 Muharram yang dikenal dengan Ashura. Karena hari ke-10 Ashir 10, maka dinamakan Ashura. Kalau 9 Tasi' dinamakan Tasu'a. Nah, maka Nabi berpuasa. Ya, Nabi berpuasa. Kemudian setelah itu ya, karena Nabi SAW berpuasa dan
juga orang-orang ahlul kitab berpuasa, ya, mensyukuri nikmat keselamatan Musa. Ya. Kemudian di antara prinsip dasar beragama kaum muslimin agama Islam menyelisihi ibadah, ya, ibadah ahlul kitab. Maka Nabi SAW ingin menyelisih mereka. Maka beliau berkeinginan seandainya beliau masih hidup di tahun yang akan datang, ya, beliau akan berpuasa 9, yaitu tanggal 9 Muharram yang dikenal dengan Tasu'a, la sumanna tasi'ah. Nah, maka dalam hal ini merupakan hal yang disyariatkan bagi kita untuk berpuasa di 10 bulan Muharram, yaitu 10 bulan Muharram, yaitu Ashura, dan juga berpuasa sebelumnya Tasu'a. Nah, kemudian bagi yang tidak bisa berpuasa sebelumnya Tasu'a, maka cukup Ashura. Jadi ada 3 tingkatan dalam hal ini. Ada 3 tingkatan dalam hal ini. Yang pertama, berpuasa hanya 1 hari, itu Ashura. Yang kedua, berpuasa sehari sebelumnya, ya, atau sehari sesudahnya. 9 dan 10 atau 10 dan 11. Ya. Yang ketiga, berpuasa sehari sebelumnya, itu Tasu'a 9, kemudian Ashura, kemudian setelah itu ya tanggal 11. Nah, adapun keutamaan puasa Tasu'a sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, yaitu tentang puasa Arafah, beliau mengatakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wa as-sanata allati ba'dah, wa amma al-Ashura fa ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Nah, jadi puasa Arafah, Rasulullah mohon kepada Allah, berharap semoga puasa tersebut ya menghapus dosa-dosa setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Adapun Ashura, kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau memohon, berharap kepada Allah agar pahala dari puasa tersebut atau keutamaannya itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang berlalu. Nah, itu keutamaannya. Ya, maka jangan dilewatkan kaum muslimin. Ini kesempatan yang mulia, ya. Subhanallah, kalau kita perhatikan agama Islam ini luar biasa, ya. Mulai dari awal tahun sampai akhir tahun tidak luput dari ibadah dan keutamaan, momen-momen yang mulia. Ramadan berakhir, kemudian Muharram, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, puasa di 10 Dzulhijjah, kemudian setelah itu Muharram, begitu seterusnya. Subhanallah, ini adalah hal yang patut kita syukuri dan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan iman dan berlomba-lomba fastabiqul khairat, ya, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ummu Zahra yang bertanya di Riau tadi. Ya, pemirsa, bagi yang baru bergabung bersama kami di live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa dan zikir yang diampu oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA, kita masih buka kesempatan. Masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Anda bisa manfaatkan untuk bertanya secara langsung dan tentunya kita akan prioritaskan untuk penanya via telepon terlebih dahulu, ya. Kita akan sapa kembali penelpon dari Sumatera Barat kali ini. Ada Ibu Yanti. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya, Bu. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mau bertanya Ustadz, apakah ada syariatnya membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran Ustadz di saat bangun tidur, dan jika ada apa keutamaannya? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan membaca 10 ayat terakhir 10 surat Al-Imran, Al-Imran Ustaz saat bangun tidur. Apakah ini ada contoh atau dalilnya, Ustaz? wallahu a'lam, ya. Saya tidak mengetahui, Bu, ya, ada dalil khusus, tapi mungkin bisa di cross check kembali, ya. Intinya wallahu a'lam, saya tidak mengetahuinya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan mungkin Ibu Yanti juga bisa nantinya kembali bertanya. Kita akan bacakan kembali Ustadz untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di jalur website kami. Berikutnya dari saudara
Iya, Rizky Ustadz di Depok, Jawa Barat. Nah, Ustadz izin bertanya, tawakal dalam penyebutan saat kita berdoa yang benar itu bagaimana Ustadz? Apakah kita ikhlas menerima keputusan Allah mau memberikan kita anak atau tidak? Ataukah kita yakin Allah pasti memberikan kita anak di waktu yang terbaik? Mohon doanya Ustadz, kami adalah para pejuang garis 2 dalam artian ikhtiar untuk punya anak Ustadz ya, nah, agar segera diberikan keturunan yang soleh dan juga soleha. Amin. Jazakumullahu khairan. ya, nah. Terima kasih kepada Rizky, saudara Rizky ya. Nah, Rizky. Jadi Rizky yaitu yang mendapatkan rezeki ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan rezeki ya anak ya kepada saudara yang bertanya. Nah, tidak diragukan bahwa anak merupakan ya nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bagi setiap insan yang telah melakukan hal yang diperintahkan, melakukan hal-hal yang menjadi sebab untuk mendapatkan keturunan, menikah, kemudian menggauli istrinya, ya, kemudian dia berdoa, berusaha. Nah, maka itu harus dilakukan. Dalam hal ya tepatnya seorang ya mendapatkan keturunan, ya memang pasti ada hikmahnya, menguji kesabarannya dan terus ya melatih dia untuk terus bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di umur senja beliau baru mendapatkan keturunan. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh yang patut untuk kita ya teladani. Nah, kemudian bertawakal yang benar itu adalah setelah berusaha. Jadi setelah berusaha. Jangan pernah atau jangan sampai kita berdalih dengan takdir kemudian tidak berusaha. Jika Allah menghendaki akan beri keturunan, ya udah, berarti akan dapat keturunan, tidak. Ya harus berusaha. Maka ini yang harus berusaha, berdoa, berusaha, kemudian tawakal kepada Allah. Maka dalam hal ini, tawakal yang benar itu adalah yang menggabungkan antara doa, usaha, kemudian tawakal. Nah, kemudian di dalam hal ini secara khusus tentang sebab-sebab yang harus dilakukan untuk mendapatkan keturunan adalah memperbanyak istighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya secara medis ya seorang harus berkonsultasi dengan ahlinya. Ya. Kemudian berusaha ya setelah itu ya dan bahkan sebelumnya memperbanyak doa dan beristighfar. Jadi istighfar merupakan sebab yang paling utama ya yang dianjurkan, yang diperintahkan untuk mendapatkan kebaikan, di antaranya adalah keturunan. Nabi Nuh alaihi salam ya mengatakan kepada kaumnya, ya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi aku mengatakan kepada kaumku, ya, faqul istaghfiru rabbakum, mohon keampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan, ya, hujan yang deras kepada kalian. Subhanallah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin, dan Allah akan berikan, karuniakan kepada kalian harta dan keturunan. Subhanallah. Maka tatkala seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan perihal kemarau, ya. Kemudian juga perihal kekurangan harta. Yang ketiga perihal ya tidak mendapatkan keturunan. Beliau mengatakan istighfirullah. Ya. Istighfarlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Maka muridnya bertanya, wahai Imam, yang pertama datang mengadukan masalah kemarau, yang kedua mengadukan masalah kekurangan harta, yang ketiga mengadukan masalah kekurangan ya atau tidak mendapatkan keturunan. Tapi jawabanmu sama, yaitu memerintahkan untuk beristighfar. Maka kata beliau, ya karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hal itu. Maka beliau membaca ayat yang kita sampaikan tadi. Jadi pesanan kepada saudara yang bertanya, perbanyaklah istighfar, kemudian terus berusaha, dan ya tentu juga bertanya kepada ahlinya secara medis, kepada
ahlinya dalam hal yang demikian. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jadi tetap ada ikhtiar Nah. sesama manusia tanya kepada ahlinya, Ustadz Betul, ya, nah. apa penyebabnya. Ya, nah. Jadi bukan hanya mengandalkan doa, Ustadz ya. Ya, emang doa, usaha dan tawakal. Betul. Begitu ya. Nah, seperti itu. Ini harus berimbang, Ustadz, Harus doa berimbang. dan Baru ada seorang ikhtiarnya. itu ya benar. Betul. Keimanan pada takdir. Dan benar juga pengamalan terhadap syariat apabila menggabungkan antara takdir dan syariat tadi. Hanya syariat saja tapi tidak beriman pada takdir atau takdir melakukan syariat ya tidak benar. Betul, betul. Nah, Akan timpang, Ustadz ya. Akan jadi ketimpangan. Nah. Semoga Allah mudahkan ya untuk penanya tadi, Mas Rizky. Semoga Allah mudahkan juga dan Allah karuniakan keturunan. Nah. Insya Allah di waktu yang tepat, Ustadz ya. Nah. Barakallahu fikum. Baik, kita akan sapa penelpon berikutnya, Ustadz. Kali ini dari Sumbawa. Sudah tersambung, silakan. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, yang kedua kali ini Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa kalau kita membaca ayat suci Al-Quran itu ada keutamaan tersendiri begitu. Misalnya membaca surat Ibrahim, cuma saya lupa ayatnya Pak Ustadz, untuk orang yang mandu misalnya begitu. Terus surat-surat yang lain dalam Al-Quran ingin mendapatkan keluasan rezeki, itu ada ayat-ayat tertentu begitu Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apakah ada dalil akan hal ini? Kalau ada, kalau kita niatkan misal seperti ini, apakah kita masih mendapatkan pahala untuk ayatnya begitu Pak Ustadz? Nah. Demikian Pak Ustadz. Ya, Terima kasih atas segala ilmu dan akan Pak Ustadz sampaikan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, Ustaz. terima kasih kepada Ibu ya hamba Allah di Sumbawa. Jadi apakah ada ya keutamaan yang spesial tentang membaca ayat-ayat tertentu, ya ayat tertentu untuk mendapatkan ini dan itu dan seterusnya? Maka jawabannya ya tidak ada. Ya, tidak ada ayat-ayat yang spesial. Ya. Tapi semua ayat Al-Quran adalah syifa, petunjuk, ya, obat bagi penyakit jiwa dan penyakit fisik. Dan seorang membaca Al-Quran akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Diberi pahala oleh Allah berlipat ganda. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Naam, ada ayat-ayat yang memiliki keutamaan. Seperti ayat ya, tentu surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Dan juga dinamakan dengan Ar-Ruqyah, yaitu begitu juga surat ya Al-Ikhlas, surat juga Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu qul ya al-kafirun yang dibaca di waktu salat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian di waktu 2 rakaat setelah maghrib, kemudian yang dibaca juga di waktu tawaf, kemudian ayat kursi, kemudian ada surat-surat yang lain dibaca Nabi secara khusus. Nah, seperti itu. Kemudian keutamaan juga 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah yang dibaca sebelum tidur, ayat kursi dan yang lainnya. Jadi itu. Adapun secara khusus ya untuk mendapatkan ini kelapangan rezeki baca ayat ini, ya tidak ada riwayat yang sahih. Nah, bahkan kata para ulama di antara hadis-hadis yang palsu adalah hadis-hadis tentang ya pengkhususan ya keutamaan surat-surat tertentu yang kalau surah yang dibaca ini keutamaannya, surah ini keutamaannya, itu semua kata para ulama adalah hadis-hadis yang palsu ya, tidak ada redaksi atau keistimewaan yang spesial seperti yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kita ke penelpon terakhir malam hari ini. Nah. Ada Umu Dini dari Pekanbaru Riau. Ya. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu silakan pertanyaan terakhir singkat Ibu ya. Alhamdulillah ya. Ini Ustadz mau menanyakan mengenai takdir Ustadz. Kalau kita menerima suatu takdir yang kita sudah berusaha tetapi tetap jatuh ke kita dan kita di dalam hal ini kalau kita berdoa, apakah itu tidak menerima takdir? Dalam arti kata kita tidak menerima takdir dari Allah itu atau bagaimana Ustaz? Nah. Penjelasannya.
Baik. Saja jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika kita doa itu dianggap sebagai wah ini kita nggak ridho sama takdirnya, kita nego Ustaz? Ya. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Jadi doa itu takdir, Mas. Doa itu juga takdir Ustaz? Iya, itu Nah, semua. Jadi semua segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada takdir itu mengimani bahwa segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita dalam hidup ini. Jadi lingkaran takdir itu meliputi kita semua. Ya. Tidak bisa keluar dari lingkaran takdir. Yang hanya bisa kita lakukan dengan izin Allah, kita berpindah dari titik takdir ke titik takdir yang lain. Seperti itu. Tatkala kita sakit, itu kan takdir. Bagaimana untuk pindah atau bagaimana kita bisa pindah? Ya, berarti datang pada dokter atau cari obat, minum obat, maka itu adalah perpindahan dari titik takdir yang pertama sakit kepada yang lain. Begitu. Kita mendapatkan di suatu tempat terjadi mungkin wabah, ya, maka kita pindah tempat lain. Perpindahan kita tempat lain ya adalah pindah dari titik takdir ke yang lain, itu diperintahkan. Maka dalam hal ini takdir lah, dalam doa, dalam hadis sebutkan la yarudu takdir illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Apakah doa kita bisa menolak takdir? Sesungguhnya apabila takdir tersebut belum terjadi, maka doa kita ya adalah bermanfaat untuk ya menghindari apa yang ditakdirkan tadi dengan doa yang juga takdir ya. Tapi bila kita tidak berdoa, maka apa yang takdirkan dia akan menimpa diri kita. Jadi berdoa, memohon yang terbaik kepada Allah itu bukan ya berarti kita tidak beriman dengan takdir. Karena sesungguhnya doa itu bagian dari takdir. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak boleh murka. Karena setiap yang ditakdirkan oleh Allah ada hikmahnya. Setiap yang ditakdirkan oleh Allah ada hikmahnya. Karena nanti mungkin kita tidak mengetahui. Allah takdirkan kita sakit, ada hikmahnya banyak sekali. Ya. Itu kita akan semakin dekat kepada Allah. Ya. Semakin dekat kepada Allah, mengingatkan kepada kematian, ya, mengingatkan bahwa kita ini manusia yang lemah, ya. Tidak terlepas dari ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya berdoa untuk yang terbaik ya, bukan berarti kita tidak merestui takdir, tapi kita tidak boleh ya murka. Sabar menghadapi, kemudian mengintrospeksi diri, karena sesungguhnya apa yang terjadi tidak terlepas dari sebagian ya sebab sebagian dari perbuatan kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya, apapun yang menimpa diri kalian, musibah yang menimpa diri kalian, maka juga disebabkan ulah tangan kalian, perbuatan tangan kalian. Seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Kita sampaikan terima kasih Ustaz. Itu jadi pertanyaan terakhir. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, dan enggak terasa ya. Enggak kerasa Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz ya. Nah, kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda pemirsa, penyimak, pendengar, dan siapapun Anda yang tergabung dalam program live interaktif Fatwa TV malam hari ini. Semoga Allah senantiasa pelihara keimanan dan juga ketakwaan kita, dan Allah semoga mengkaruniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga keselamatan ada dalam diri kita dan juga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Anda bisa simak program-program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses dengan mudah di website kami fatwatv.id atau di dewanfatwa.com. Dan juga kami mengundang kepada seluruh kaum muslimin dimanapun Anda semuanya berada untuk bisa berta'awun, saling menolong untuk bisa ambil bagian dalam menyukseskan dakwah Fatwa TV melalui nomor rekening yang kami share atau kami bagikan di layar kaca Anda. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan, dan semoga menjadi pemberat amal antum semua di akhirat nanti. Dan kami mewakili seluruh kerabat kerja mohon pamit undur diri, mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kekhilafan dan juga kesalahan. Semoga Allah mudahkan bisa bertemu kembali di live interaktif berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?